Halo teman-teman, selamat datang kembali di AAS Story. Dan di video keempat ini kita akan membahas supporting statement. Nah, ini dia nih salah satu topik yang paling menarik dari sebuah beasiswa ya, supporting statement atau essay lah. Kira-kira gimana sih cara menulis supporting statement menurut pengalaman awardee yang sudah lolos? Mari kita membahasnya bersama bintang tamu kita. Selamat datang kembali, Mas Helmi. Halo. Halo, terima kasih sudah diundang lagi. Apa kabarnya gimana sekarang? Lumayan baik, setelah tahun baru, tahun ajaran baru, semester baru, mari kita melanjutkan. Semangat baru. Jangan. Nah, kali ini kita mau ngomongin tentang supporting statement nih, Mas Helmi. Mas Helmi kan waktu itu berarti tahun 21 sama 22 daftar ya. Terus saya daftar di tahun 23. Mungkin nanti akan ada cerita-cerita yang bisa kita kombinasikan untuk bahan pelajaran kita semua lah. Yap. Ya. Mungkin sebelum masuk untuk membedah satu persatu pertanyaan supporting statement-nya, Mas Helmi ada tips kunci nggak? Pengalaman saya dalam menulis supporting statement, saya memiliki beberapa poin yang selalu ada dalam pertimbangan. Yang mana pertama, saya jujur, dan kedua rendah hati, terus kemudian visioner dalam artian bisa melihat masa depan, ya nggak usah terlalu jauh dulu, yang realistis, dan yang terakhir adalah membawa dampak baik atau manfaat untuk orang lain. Tapi saya setuju sih, harus jujur, harus visioner, karena nanti kita juga diminta untuk melihat kira-kira dalam waktu ke depan kita mau melakukan apa. Nah, itu pentingnya visioner di situ, supaya pemberi beasiswa tuh bisa melihat orang ini punya rencana nggak sih, atau jangan-jangan cuma ikut arus aja nih. Untuk dari saya, dalam menulis supporting statement itu, selain berimpact pada orang lain, kita juga harus bisa memberikan makna dari apa yang sudah kita lakukan. Karena kadang-kadang kita terlalu minder ya, kita terlalu rendah diri dengan apa yang kita punya dan apa yang pernah kita lakukan. Kita merasa, kayaknya aku belum layak untuk mendapat beasiswa ini karena aku belum pernah melakukan apa-apa, karena aku nggak punya skill apa-apa. Padahal sebenarnya ada, cuman kita yang tidak mengakui ya. Iya, tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang penting. Jadi menghargai diri sendiri, dan juga benar yang tadi diceritakan Mas Helmi, bermanfaat pada orang lain, visioner, dan tetap jujur. Begitu. Mungkin tidak usah berpanjang lebar, kita langsung saja masuk ke pertanyaannya ya Mas Helmi ya. Oke, sebentar, saya sudah siapkan di sini. Jadi saya share langsung saja. Jadi untuk pendaftaran AS sendiri, setelah kita mengisi data diri dan rencana studi, mau kemana, jurusannya apa, dan ke kampus mana, ada bagian namanya supporting statement. Nah, ini yang krusial ya, lebih tepatnya. Ini yang terbaru, ada 5 pertanyaan. Untuk yang pertama adalah why did you choose your proposed course and institution? Nah, mengapa kamu memilih institusi dan juga jurusan atau course yang sudah kamu sebutkan sebelumnya di bagian isi yang di atas. Nah, kalau saya sendiri pribadi, kenapa saya memilih course yang sekarang, yang mana course saya adalah renewable energy, sementara saya bukan dari orang teknik. Saya sudah tertarik dengan renewable energy, itu energi terbarukan itu sejak 2014, dan itu saya sudah mulai melakukan riset kecil-kecilan lah kalau nggak salah waktu itu. Kemudian saya mulai berpikir dari situ, bagaimana kalau Indonesia, atau lebih tepatnya atau kita ya, saya skupnya lebih kecil lah, Manokwari, memanfaatkan energi terbarukan. Ya contohnya gampang adalah matahari. Ada yang kedua adalah biomasa, yang mana itu limbah kayu dan segala macamnya untuk keperluan pembangkit tenaga listrik lah. Ini yang mendasari kenapa saya memilih course dan institution yang akhirnya saya geluti sekarang ini di Murdoch University. Kalau Mbak Novi gimana?
Dari saya untuk pertanyaan pertama ini, jadi harus fokus ya memang ya, fokus dengan pertanyaannya seperti yang tadi Mas Helmi ceritakan. Kita harus menceritakan kenapa kita memilih jurusan dan juga institusi. Nah, kalau untuk teman-teman yang masih bingung cara memilih jurusan atau kampus untuk berkuliah di Australia, kita kemarin sudah membuatkan tutorialnya. Nanti bisa saya cantumkan linknya di deskripsi, teman-teman biar bisa nonton dulu. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan ini, kalau dari saya, pengalaman saya kemarin, hasil diskusi dulu dengan Mas Helmi juga, dan dengan beberapa trainer dari Alta, saya saat itu memulai dengan menceritakan background saya. Kalau Mas Helmi tadi backgroundnya memang tertarik di bidang biomasa dan renewable energy gitu ya Mas Helmi ya. Kalau saya menceritakan background saya sebagai seorang guru di sekolah luar biasa. Dalam melaksanakan profesi saya ini ada hal-hal yang saya masih merasa kurang. Saya sudah mencoba berbagai alternatif yang bisa saya lakukan, tapi ternyata ada saja yang masih kurang. Dan setelah saya tahu kurangnya ada di mana, saya baru mencari jurusannya education di beberapa kampus di Australia. Akhirnya saya sampailah pada dua pilihan, yang satu kampus di Adelaide, yang satu kampus di Perth, yaitu Murdoch University ini. Saya menjelaskan kenapa saya memilih Murdoch, itu karena ada unit yang cocok dengan kebutuhan saya jelaskan unitnya apa, dan ada juga sistem pembelajaran yang ingin saya adopsi untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah saya nanti ketika saya kembali mengajar di Indonesia. Nah, untuk kampus yang kedua juga saya jelaskan begitu, tapi teman-teman juga bisa misalkan membicarakan tentang profesor yang menggeluti bidang tertentu, atau mungkin bisa menjelaskan juga, oh kampus ini memberikan layanan apa atau memiliki fasilitas apa yang bisa mendukung pembelajaran teman-teman di Australia nanti. Itu ya tidak Mas Helmi? Betul, mungkin menyinggung sedikit yang ke PhD bisa dimasukkan juga alasannya kenapa pilih institution mungkin lebih tepatnya, karena sudah ada koneksi atau sudah ada korespondensi. Kita bilang ya sudah kontak-kontakan dengan salah satu supervisor ya, calon supervisor dari kampus itu. Oke, mungkin itu dulu untuk pertanyaan nomor 1. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Oke, pertanyaan nomor 2 adalah what impact do you believe this study will have on your career, life and community? Jadi what impact? Dampak ya. Impact secara ini adalah dampak. Betul. Tapi yang di sini yang ditekankan bukan dampak negatif ya, sorry ya. Karena kan ada negatif ada positif. Iya. Nanti sudah di sekolahin jauh-jauh malah pulang-pulang masih dampak negatif kan ya, aduh. Waduh. Jadi untuk hal ini secara garis besar rencana kedepannya, ketika saya selesai dari belajar dari kampus yang saya mau itu, manfaat apa yang nanti diberikan ke karir kita, ke kehidupan life itu bisa banyak hal. Nah, tergantung dari orang itu sendiri dan juga community. Ini saya pecah jadi dua saja ya. Saya cuma membicarakan mengenai karir dan komunitas karena saya orangnya community oriented, yang mana hidup saya untuk komunitas saya dan komunitas saya adalah hidup saya. Jadi saya mecahnya menjadi karir saja dan community. Untuk karir, saya sebelumnya adalah tenaga pengajar. Yes, asisten laboratorium lebih tepatnya, tapi saya juga mengajar. Dan saya menangani beberapa penelitian juga, terutama memang di bagian renewable energy. Impact yang harus saya tuliskan adalah dengan saya bisa mendapatkan beasiswa ini dan bisa bersekolah di kampus tujuan saya, ilmu saya akan nambah dan berkembang, yang mana riset saya bisa lebih luas lagi. Dan itu pasti untuk ke karir lagi dengan mendapatkan kompetensi yang ya Master S2 tadi, saya bisa menjadi tenaga permanen. Nah, untuk live sendiri sih dan komunitas, jadi ilmu yang saya dapat ini akan saya bawa ke sekitaran saya, baik itu sebenarnya bisa di kantor untuk mahasiswa saya dan juga untuk ya
lingkungan sekitar rumah sih sebenarnya. Karena saya punya mimpi untuk supaya meningkatkan kesadaran dari orang-orang bahwa climate change itu ada, nyata. Dengan kita aware, kita akhirnya bisa mengambil tindakan untuk mengurangi penggunaan energi berbasis fosil. Ya seperti itulah kurang lebihnya. Kalau Mbak Novi gimana nih? Kalau saya kemarin untuk poin kedua ini sama sih, saya untuk bagian live-nya cuma kayak di bagian kesimpulan aja ya, di restate di bawah gitu. Tapi itu kembali lagi masing-masing ya. Kalau misalnya teman-teman punya keinginan dan ada yang mau dituliskan tentang live, boleh saja. Kalau saya kemarin untuk karir itu saya menjelaskan kalau saya pengen menjadi kurikulum designer. Kurikulum designer ini tidak harus di skup yang besar sekali, misalnya langsung di skup kementerian ya. Betul. Kecuali kalau misalkan saya awalnya sudah bekerja di Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi ya. Kalau saya sudah kerja di sana, mungkin ya, di posisi yang cukup strategis, saya punya impian untuk naik jadi Menteri Pendidikan, mungkin ya ada yang percaya gitu lah ya. Nah, sehingga saya bilang kalau di sekolah, karena sekarang kurikulum yang diterapkan itu namanya kurikulum merdeka, itu setiap sekolah sebenarnya punya independensi untuk mengembangkan kurikulumnya, walaupun tetap ada panduannya, dengan memiliki kapasitas yang dan kualifikasi ya. Setelah saya belajar di Murdoch University ini, harapannya ya saya bisa menerapkan tidak hanya di kelas saya, tetapi juga di sekolah, di skala sekolah. Yaitu dengan apa? Dengan cara bergabung di curriculum division. Kemudian untuk yang bagian community, saya fokuskan ke komunitas disabilitas, khususnya disabilitas netra. Karena di Australia itu kan ya seperti yang kita tahu ya, penemu NVDA screen reader yang saya pakai ini itu juga orang Australia. Dan dia juga disabilitas. Jadi kenapa tidak dimanfaatkan kalau misalkan saya punya kesempatan untuk belajar ke sana, untuk mencari koneksi ke arah sana gitu. Udah harus langsung dengan penemunya, tapi bisa dengan orang-orang yang dari daerah sana, mungkin yang memiliki skill dan pemahaman tentang assistive technology itu lebih baik daripada saya gitu. Nanti apa yang saya pelajari dari rekan-rekan di komunitas disabilitas netra di Australia ini bisa saya tularkan ke teman-teman yang ada di Indonesia. Dan juga soal scope itu nggak terlalu besar juga kan. Dan kalau bisa sih kita punya range waktu. Jadi mungkin dalam sekian tahun untuk karir saya 5-10 tahun ke depan. Jadi itu terlihat lebih realistis. Betul sekali. Ada yang pernah saya baca kutipan dari satu penyedia beasiswa yang cukup terkenal juga di Indonesia ya. Dikutip bahwa beasiswa ini mencari orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dan dalam artian dia sudah tahu dia mau apa. Diri sendiri ya. Iya, dia sudah tahu dia mau kemana. Dan dia sudah tahu impact dia nanti apa. Nah, kurang lebih beasiswa ini AS pun sama seperti itu. Oke, lanjut ya. Pertanyaan ketiga, how have you contributed to solving a challenge or implementing change or reform in the context of one of the AI priority development areas? Okay, be specific, include what aspect of your leadership, knowledge, skill, and practice you consider to be well established and effective, which people or organization you work with to solve the problem, and what creative methods were used. Teman-teman, kalau misalnya membaca pertanyaan ini tidak usah terlalu pusing karena leadership ya, harus inovatif ya. Yang penting lagi-lagi itu kita bisa memaknai apa yang sudah kita lakukan. Tidak harus melakukan sesuatu yang saya pernah memimpin sebuah proyek besar yang membuat inovasi ini tidak harus seperti itu, karena yang saya lakukan juga tidak segitunya. Jadi yang saya ceritakan adalah pengalaman saya ketika S1 mengembangkan sebuah media pembelajaran untuk siswa tunanetra, karena saat itu saya magang di sebuah sekolah dan saya mengamati adanya kesulitan untuk memahami organ-organ tubuh manusia
Jadi di situ saya kemudian berdiskusi dengan teman-teman saya dari jurusan biologi dan seni rupa. Kira-kira ada nggak sih bahan yang bisa dibuat untuk menjadi organ tubuh kayak tiruan ya, supaya bisa dibaca oleh teman-teman tunanetra, diraba, tapi juga ada keterangannya biar mereka bisa belajar mandiri, tidak harus menunggu orang lain yang memberitahu. Peran saya saat itu adalah menginisiasi ide dan diskusinya, karena atau masalah persisnya itu ya saya. Kemudian kita merancang idenya bersama-sama dan saya yang melengkapi ini apa namanya braille-nya. Kalau dipikir-pikir ya sebenarnya Nggak itu besar ya? walaupun ada letak inovasinya ada, karena memang bahan yang digunakan bukan bahan yang biasa dipakai untuk membuat media pembelajaran, tapi bukan hal yang terlalu besar banget, itu tidak. Terus skupnya juga hanya skup sekolah, tapi memang waktu itu saya ikutkan ke sebuah kompetisi juga kayak gitu kan. Saya ceritain juga waktu itu kami ikutkan lomba ini dan alhamdulillahnya ternyata dapat kayak gitu. Kalau Mas Helmi dulu gimana, mungkin bisa diceritakan? Saya dulu setelah S1 selesai, saya sempat bekerja dengan satu BUMN Jerman. Kita bergerak di bidang climate change. Nah, waktu itu kita itu memberikan pelatihan untuk praktek wana tani ya, yang mana itu bertani dalam hutan. Kalau untuk istilah secara internasional kita bilang agroforestry. Saya bertindak sebagai trainer pembantu sebenarnya, bukan trainer utama karena sudah ada trainer lagi. Trainer ya. Ada. Jadi saya trainer sekaligus apa ya kita bilang penerjemah ya, karena trainernya itu dari Bolivia. Nah, ada hal-hal yang awalnya menjadi sedikit dilema karena si trainer ini dia sempat memanjat pohon kakao ya, itu kecil aja sekitar 2 meter, dan itu semua cabang-cabang itu digunduli habis, hanya disisakan 2 atau 3 cabang, yang mana yang punya kebun pun sampai dia ngapain di pohon saya gitu loh, itu pohon saya nanti mati kayak gitu kan. Tapi akhirnya si trainer menjelaskan sama saya, bilang tolong bilang sama dia kalau dibiarkan seperti itu terus itu nanti pasti mati kakaonya, karena dia melihat ada jamur di sana, ada penyakit di situ, maka dipangkas sampai tinggal tersisa 2 dahan yang sehat. Jadi saya coba sekalian inilah interpret sambil ya agak cincai-cincai sedikit lah, namanya orang Indo ya. Biar jangan marah gitu kan, jangan sampai nanti kejadiannya kita diusir atau gimana, tapi ya kurang lebih seperti itu. Jadi saya sekalian apa ya persuasi ya, dan masih ketenangan supaya oh iya begini. Setelah itu seminggu dari pelatihan yang kita lakukan itu, kami dapat kabar dari yang punya kebun, tim kami ditelepon, terus beliaunya bilang, Pak, kapan lagi ya bisa mengundang Bapak yang itu untuk kasih training lagi gitu, tiba-tiba nih. Loh, kenapa? Ini apa, coklat saya waktu itu digunduli, wah subur gitu dia bilangnya. Oh iya, jadinya kami jadi lebih semangat lagi kan. Dan juga kalau tidak salah waktu itu kita memberikan pelatihan untuk pestisida organik, yang mana itu lebih mudah dan lebih murah, dan mereka bisa membuatnya dengan bahan-bahan yang ada di rumah, dan itu ternyata juga sama efektifnya dengan pestisida yang kimia tadi. Betul. Nah, itu yang saya cantumkan di dalam ini, yang saya tuliskan untuk menjawab pertanyaan ini seperti itu. Oke. Mungkin bisa lanjut ke nomor 4. 4 dan 5 ya, Mas. 4 dan 5 sekaligus jadi satu saja apa ya? Boleh. Itu karena saling berkaitan. Saling berkaitan ya, betul. Oke. Nomor 4, please provide 3 practical and realistic example of how you intend to use the knowledge, skills, and connection you will gain from your scholarship on your return to Indonesia. Possible task can be personal or professional. Nah, kalau saya sendiri waktu itu, saya kayaknya pecah-pecah dia waktu itu, tidak salah menjadi knowledge, skill, dan connection, itu saya pecah. Untuk knowledge saya berikan example sendiri, itu ilmu saya akan saya pakai untuk kembali mengajar mahasiswa saya. Saya tetap akan bilang saya akan kembali dan saya akan mengajar. Itu yang pertama. Yang skills yang kemudian adalah, waktu itu kalau tidak salah saya sempat nulis saya mau buat satu proyek energi terbarukan di tempat saya untuk sebagai pilot project percontohan, yang mana ternyata skill-skill yang saya butuhkan seperti ada beberapa mata kuliah di sini yang mengajari mengenai estimasi untuk penggunaan bahan bakar, kemudian
cara kita menilai assessment satu tempat itu punya source untuk renewable energy atau tidak, seberapa layak, bahkan sampai di penghitungan uang yang dibutuhkan seberapa banyak. Dan itu saya sudah dapat, dan itu yang akan nanti saya bawa menjadi dasar untuk membuat pilot project saya tadi. Nah, dan connection ini adalah, yaitu saya di sini berteman dengan banyak orang, kenal banyak orang. Dan itu wajib ya sebenarnya, kita nanti kalau sudah jadi awardee wajib untuk kenal banyak orang agar punya koneksi yang bisa kita andalkan ya. Kalau saya kemarin untuk bagian knowledge-nya ya, karena saya mau menyelesaikan masalah dalam keprofesionalan saya sebagai seorang guru, sehingga kalau setelah pulang ya rencana awalnya sama kayak Mas Helmi, pulang dan menerapkan apa yang sudah saya pelajari di sana di kelas saya nanti. Misalnya dengan menyediakan materi pembelajaran yang aksesibel untuk siswa dengan MDVI. MDVI itu Multiple Disability with Visual Impairment. Setiap anak itu memiliki kekhasan, dan kekhasan ini yang pengen saya pelajari, gimana cara untuk mengcover dan mempersonalize pembelajaran agar setiap anak itu bisa terlayani dengan baik. Materi yang saya sampaikan itu bisa aksesibel untuk semua, dan metode yang saya gunakan itu juga bisa diterapkan untuk semua anak gitu. Kemudian untuk yang kedua dari segi skillnya ya Mas Helmi ya, saya ini sebenarnya tidak terlalu ingat skill apa yang saya ceritakan yang akan saya terapkan, tapi kurang lebih itu ya masih berkaitan dengan tugas saya gitu, tugas saya sebagai guru. Karena itu kan tidak hanya butuh pengetahuan kan, juga butuh pengembangan skill, misalkan ya skill public speaking, skills membangun hubungan dengan anak, dan seterusnya. Dan yang terakhir itu connection yang saya tuliskan saat itu adalah connection dengan guru-guru yang mengajar di berbagai belahan dunia. Karena saya mengambil education, jadi kemungkinan besar saya akan bertemu dengan guru-guru dari berbagai tempat, yang mana saya bisa belajar juga dari mereka, karena setiap guru kan punya pendekatan masing-masing, punya strateginya masing-masing. Siapa tahu masalah-masalah yang saya hadapi itu sudah dipecahkan oleh teman-teman guru dari tempat lain. Nanti bisa saya ajak sharing-sharing seperti ini untuk menceritakan pengalaman pengajarnya dia, yang mungkin itu bisa menginspirasi saya dan guru-guru yang lain juga. Mungkin sekalian untuk yang pertanyaan terakhir ya Mas Helmi ya. Jadi karena yang nomor 4 saya jawab 3, yang nomor 5 saya juga jawab 3 gitu. Mengikuti ya berarti. Jadi untuk masing-masing rencana tuh ada satu constraint ya, satu kendala yang mungkin terjadi. Tantangan lebih tepatnya. Misalkan teman-teman bisa mencantumkan tentang infrastruktur, tentang kebijakan. Kemudian kalau saya waktu itu ada satu yang sangat spesifik, berkurangnya atau pudarnya chemistry antara saya dengan siswa, karena saya sudah meninggalkan mereka untuk berkuliah selama sekian tahun, sehingga nanti saya kembali mereka belum tentu cocok dengan saya lagi gitu kan. Ketika sudah lama tidak berinteraksi itu kan ada menimbulkan jarak gitu kan. Benar. Tapi di situ selain menjelaskan tantangan, itu kita juga kalau bisa menyajikan solusinya, solusi apa yang kira-kira mau kita lakukan, supaya reviewer itu juga melihat kalau kita orang yang punya opsi ya, nggak yang berdiam diri melihat tantangan. Ketika ada masalah tuh diam saja, nggak mau menyelesaikan, menyerah dengan keadaan, tidak. Tapi kita ketika punya masalah tuh kita tahu upaya-upaya penyelesaiannya itu harus seperti apa, kita tahu problem solving lah. Dan untuk tantangan ini sendiri kita bisa berpikir lebih luas ya, karena banyak hal itu saling berkaitan. Dalam hal ini kalau dari saya sendiri, energi itu ternyata bukan hanya soal tersedia atau tidaknya sumber daya ya, tapi tenaga kerja juga masuk, kemudian pemerintah dalam hal ini membuat kebijakan sendiri pun punya andil, terus kita sendiri sebagai masyarakat yang akan
memakai energi tersebut juga punya andil. Jadi kalau bisa luas, kita berpikirnya lebih luas supaya constraint atau kendala yang bahkan mungkin menurut kita, menurut secara umum masyarakat umum itu tidak terpikirkan, itu ternyata punya andil seperti itu. Itu bisa. Oke, Oke, terima kasih Mas udah Helmi 5 untuk habis nih. pembahasannya. Siap. Mungkin merangkum dari pembahasan panjang kita ini, untuk teman-teman yang sedang menulis supporting statement, saya ingin menyimpulkan kalau ketika kita menulis supporting statement itu pikirkan dua hal, yaitu meaningful dan juga impactful. Betul. Gitu, mungkin itu dulu ya teman-teman. Terima kasih Mas Helmi atas Oke. pembedahannya. Waduh. Semangat teman-teman yang sedang menuliskan supporting statementnya, semoga sukses. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau mau Kolom komentar ngasih terbuka ya. masukan, iya, kolom komentar selalu terbuka, tidak pernah saya kunci. Sampai jumpa. Dadah.